Bab ke-17. Dari napasmu, tetua. Dan ini memang air kehidupan. Sekitar 3 bulan yang lalu, aku menemukannya tanpa sengaja. Jawab Wahna, ekspresinya tenang. Seolah tidak ada yang istimewa atas benda yang diperolehnya. Tapi ini sangat berharga. Sahut lelaki tua itu, merasa telah menerima sesuatu yang tak ternilai dan tak tergantikan. Lantas berkata, bahkan, ini dapat menyebabkan perang besar walau hanya untuk setetes. Wahna tersenyum dan melambai ringan. Tidak apa-apa, tetua. Kemungkinan, benda yang aku temukan ini telah berjodoh dengan kalian bertiga. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah berhasil membunuh kultivator tahap prajurit alam tingkat ketiga. Poin pengalaman bertambah. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah berhasil membunuh kultivator tahap prajurit alam tingkat ke-9. Poin pengalaman bertambah. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah berhasil membunuh kultivator tahap raja alam tingkat ke-4. Poin pengalaman bertambah. Mendengar notifikasi sistem di benaknya, Wahna berkata sambil menunjuk jari ke arah lubang kayu berbentuk oval. Selama tidak keluar melewati lubang itu, kalian bertiga akan tetap aman. Maafkan aku, bukan maksudku untuk meremehkan kekuatan siapapun. Imbu Wahna, seraya sedikit membungkuk silih berganti ke arah Yondala dan lelaki tua, dan melanjutkan. Sekalipun Anda berdua berada pada tahap kaisar alam dan tahap raja alam, monster di area hutan ini juga memiliki kekuatan yang sama, bahkan lebih tinggi. Aku akan memeriksa keadaan di luar. Kata Wahna sebelum ada yang menanggapi. Menghilang dari pandangan kemudian. Kling. Melihat ini, kedua orang itu, Yondala dan lelaki tua, tertegun cukup lama tanpa berkedip. Dengan gerakan serentak tanpa sengaja, keduanya saling memandang satu sama lain. Yon, apa kau melihat kecepatan dari gerakannya? Tanya lelaki tua memecah keheningan. Yondala menggeleng dengan tatapan mata yang tidak berubah arah. Dia masih sangat terkejut, terkesima sekaligus sulit untuk percaya. Begitu si lelaki tua dan Yondala menoleh ke arah yang sama, menatap gadis muda dengan maksud untuk bertanya. Keduanya melihat gadis itu telah menahan tawa. Dengan alis kiri terangkat, lelaki tua langsung bertanya. Kenapa tertawa? Hahaha, aku pikir hanya aku yang akan tercengang melihat pemuda tampan itu menghilang. Jawab si gadis muda, tapi kembali tertawa sambil berkata. Ternyata, tetua dan paman juga sama, bahkan ekspresinya lebih parah dariku. Hahaha. Mendengar jawaban konyol si gadis muda, lelaki tua itu memutar matanya. Lalu menatap ke arah Yondala. Pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Dengan kultivasinya yang sangat rendah, dia mampu mengetahui tingkat kultivasi kita. Hampir 6.000 tahun aku hidup. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan orang saneh ini. Apalagi dia masih sangat muda. Ujar lelaki tua setelah menarik napas, ada kekaguman dalam nada suaranya. Yondala mengangguk dan menduga-duga. Tetua benar. Kecepatannya melebihi kecepatanku. Atau jangan-jangan, anak muda ini sebenarnya seorang kultivator ranah dewa. Tidak mungkin. Sanggah lelaki tua, lalu menegaskan bantahannya sendiri. Usia tulangnya masih 15 tahun. Dan kita semua tahu, bahwa usia tulang tidak dapat disembunyikan, setinggi apapun kekuatan keberadaan itu. 15 tahun. Berarti dia lebih muda dariku. Serga si gadis muda terkejut. Dia sama sekali tidak menyadari. Silih berganti Yon dalam menatap si gadis muda dan lelaki tua, mengingatkan. Tetua, Wandira, sebaiknya lekas gunakan air kehidupan. Ini adalah rahmat dari pemuda itu. Aku dan seluruh keturunanku tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Lanjut Yon dalam menghela napas panjang. Matanya memerah dan mulai berkaca-kaca. Tanpa kehadiran pemuda itu, mungkin nyawanya tidak akan tertolong. Paman benar. Angguk Wandira. Nama si gadis muda itu. Lalu berkata dengan wajah tegas. Sesampainya di kerajaan, aku akan menceritakan semuanya kepada ayah. Jika pemuda itu tidak membawaku ke tempat ini, mungkin aku sudah mati. Biasanya, inilah yang disebut dengan cinta pada pandangan pertama. Hahaha. Ledek si lelaki tua itu, membuat suasana sedih dan haru menghilang untuk sesaat. Tetua, apa yang kau bicarakan? Pekik ketus Wandira, matanya mendelik, namun terdapat rona merah di kedua pipi, menandakan hatinya merasa senang dan berbunga-bunga. Pada saat yang sama, tanpa melonggarkan kewaspadaan, Wahna berteleportasi dari satu pohon ke pohon yang lain. Sudah barang tentu, medan pertempuran sebelumnya adalah tujuan Wahna. Adanya keganjilan atas notifikasi sistem, mengharuskan dirinya untuk segera bertindak. Apa keganjilan itu? Dari 10 orang yang terdampak bola embun racun, notifikasi sistem hanya memastikan 8 orang yang tewas. Yang itu artinya, terdapat 2 orang lagi yang masih bernapas. Dalam jarak 2 kilometer dari tempat pertempuran sebelumnya, Wahna berhenti pada ketinggian sebuah pohon. Dia memasukkan mayat seorang lelaki tua ke dalam tas ruang, mayat yang sebelumnya dia temukan dan dievakuasi dari kawanan binatang buas atau monster. Untuk berjaga-jaga, Wahna mulai mengumpulkan embun seukuran bola basket. Dia meneteskan racun jiwa, ditambah dengan elemen kegelapan ke dalamnya. Kewaspadaan Wahna tidak hanya kepada 2 orang yang tersisa dari keganjilan notifikasi sistem, tapi juga terhadap 4 orang yang sempat mengejarnya ke kedalaman hutan, yakni ketika dirinya menyelamatkan gadis bernama Wandira. Sambil memandangi bola embun beracun buatannya, Wahna berkata di dalam hati, ini bisa jadi bom nuklir jika di bumi. Karena ini buatanku, seharusnya menggunakan namaku, bukan? Bom wakil. Naklir. Ah, kenapa tidak enak didengar? Wahna tersenyum konyol, menggeleng kecil atas pikirannya itu. Kenapa pikiranku jadi koplak? Hahaha. Kembali fokus, Wahna membagi bola embun beracun buatannya menjadi 10 bagian yang lebih kecil. Dengan energi mental, dia membungkus setiap bola embun itu. Ini bisa jadi rencana cadangan jika bertemu dengan sesuatu yang sial. Mengatakan itu di benak, Wahna menyimpan ke 10 senjata barunya itu. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Karena mampu menciptakan senjata sendiri, Tuan mendapatkan hadiah 1 kupon undian. Kaget Wahna tertegun sejenak, tetapi langsung bersemangat. Gembira mendengar notifikasi sistem yang tak terduga. Menyebarkan indera spiritualnya lebih luas,
Wahna mendeteksi adanya keberadaan pihak lain dalam jangkauan persepsinya. Terdeteksi adanya 8 orang. 2 orang dalam keadaan vitalitas lemah, dan 6 lainnya masih dalam kondisi segar bugar. Perlu diketahui, sekalipun Wahna menyebarkan indera spiritualnya hingga maksimal, hal ini tidak akan disadari oleh pihak lain. Dan untuk saat ini, berdasarkan level teknik pernapasan, hanya mereka yang berkekuatan tahap kaisar alam tingkat tinggi ke atas yang dapat menyadarinya. Patut pula sebagai catatan, yang disebut tingkat tinggi dalam kultivasi, adalah tingkat ke-7, tingkat ke-8, dan tingkat ke-9 dalam setiap tahapnya. Sedangkan tingkat ke-4 hingga tingkat ke-5, disebut sebagai bagian dari tingkat menengah. Dan yang paling awal adalah tingkat rendah, yakni tingkat pertama hingga tingkat ketiga dalam setiap tahap kultivasi. Kenapa orangnya bertambah? Apa sebelumnya masih ada yang datang? Pikir Wahna menerka-nerka, langsung mengaktifkan tekniknya. Mata Dewa. Sesuai dengan deteksi indera spiritual, visi Wahna menangkap adanya 6 orang pada titik yang sama, yang mana ke-6-nya sedang berlutut di hadapan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tampak dalam kondisi lemah, menyandarkan tubuhnya pada sebongkah batu, terletak di tepian lahan yang agak lapang di tengah hutan. Dari kejauhan, tepatnya di arah timur dari lahan agak lapang itu, Wahna terus mengamati sambil berpikir keras, bagaimana aku akan melemparkan bola embun beracun ini? Jaraknya terlalu jauh. Sangat beralasan bagi Wahna mempertimbangkan jarak. Untuk saat ini, lapisan energi mental yang membungkus embun beracun, memiliki datahan yang masih terbatas. Kekuatan ke-6-nya berada pada tahap prajurit alam. Jika aku langsung melawan mereka semua, aku bisa dicekik sampai mati. Otak Wahna terus berputar, mencari cara untuk menyerang secara diam-diam. Tiba-tiba, Wahna mendapati 2 orang terbang dengan santai ke arahnya. Ia menyeringai dan bergumam dalam hati. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Berpindah ke dahan pohon dengan dedaunan yang lebih lebat, Wahna mencari posisi yang akan dilalui oleh kedua orang itu. Tepat ketika keduanya menutup jarak sekitar 5 meter, saat itu juga, Wahna melemparkan bola embun beracun ke arah mereka. Seketika, kedua orang itu jatuh dari udara dengan bunyi gedebuk 2 kali. Wahna tetap diam, menunggu reaksi racun jiwa yang telah merasuk. Ah, kenapa tiba-tiba kepalaku sakit sekali? Rintih orang pertama sambil memegangi kepalanya sendiri. Orang kedua juga mengalami hal yang sama. Aku juga. Seluruh tulangku terasa sangat nyeri. Detik berikutnya, kepala kedua orang itu langsung terpisah dari badan. Flash! Flash! Dengan perlahan, Wahna mendarat dari atas pohon. Memeriksa tubuh keduanya orang yang baru saja dia penggal dalam senyap. Baju besi kerajaan. Wahna terkejut heran. Kedua sosok yang dipenggalnya, ternyata menggunakan baju besi dengan ciri khas khusus, yang ditutupi pakaian kain pada umumnya. Tidak ingin berpikir terlalu banyak, Wahna melepas dan mengambil semua benda berharga dari kedua mayat. Mengeluarkan topeng siluman, Wahna mengubah penampilannya. Nyaris sempurna menjadi salah satu dari 2 orang yang baru saja dipenggalnya. Masih ada puluhan mayat. Berarti ada banyak harta yang masih tersebar. Mari panen. Sambil tersenyum, Wahna memulai aksinya. Masuk ke lahan agak lapang itu. Menuju orang yang tersisa, Wahna berlari terhuyung berteriak seolah tak berdaya. Kami terkena racun. Kami terkena racun. Tolong. Telung. Melihat seseorang yang dikenal sedang berlari terseok-seok, keempat orang yang masih segar bugar bergegas. Mereka menghampiri Wahna yang sedang menyamar. Di mana kamu terkena racun? Tanya salah seorang dari mereka berempat yang menghampiri Wahna. Wahna berpura-pura sangat ketakutan. Mengkondisikan dirinya lemah tak berdaya, berkata dengan terbata-bata. Didi, tenangkan dirimu. Setelah orang yang sama, lantas bertanya mendesak. Katakan, di mana orang yang meracunimu? Di sini. Berbarengan dengan kata itu, Wahna memecahkan bola embun beracun. Menghilang di saat berikutnya. Saling bertukar pandang di antara keempat orang. Tertegun dengan sorot mata penuh tanya. Kebingungan dengan perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba. Sial. Kita ditipu. Serga salah seorang. Tapi dia menjerit kemudian, diikuti ketiga yang lain. Agih, kepalaku. Kepalaku sakit. Sementara keempat orang jatuh berguling di lantai tanah. Wahna muncul di belakang 2 orang yang lain. 2 orang itu sedang bersandar lemah pada sebongkah batu. Salah satunya adalah lelaki tua yang terlihat dalam visi Wahna sebelumnya. Keduanya sudah terkena racun jiwa. Racun yang Wahna ledakan ketika membantu Yondala dan rekannya. Masih dengan penampilan penyamarannya, Wahna berdeham. Kedua pria tua keracunan itu menoleh. Tapi disambut dengan kata-kata mengejek yang dilontarkan Wahna. Apakah kalian tidak bisa menggunakan energi tubuh? Betapa malangnya. Kamu pengkhianat. Pekik seorang lelaki tua, langsung marah ketika melihat jelas bahwa suara itu berasal dari bawahannya sendiri. Wahna tersenyum main-main. Oh, pengkhianat. Aku suka julukan itu. Apakah kamu tidak suka? Aku akan melipat gandakan upahmu dalam misi ini. Berikan aku penawarnya. Bentak lelaki tua itu, menengadahkan telapak tangan kanannya. Mendengar yang diucapkan lelaki tua itu, Wahna semakin penasaran dengan semua peristiwa yang terjadi. Dan ini adalah misi. Misi untuk apa? Untuk mengobati rasa penasarannya, Wahna terus menggali informasi, memancing dalam setiap kalimat lelaki tua itu. Hanya melipat gandakan. Sebentar saja pasti habis. Balas Wahna sambil menggeleng kecil. Seolah-olah, dirinya sama sekali tidak tergiur dengan nilai yang ditawarkan. Tentu saja tidak hanya itu. Lalat si lelaki tua seketika, dan menambahkan tawaran bujukannya. Sejak kamu membantuku melengsarkan Raja Hipajama, kamu akan aku jadikan salah satu penggawa kerajaan. Bagaimana? Dari melihat tampangmu, sepertinya sulit untuk dipercaya. Tidak ada jaminan bahwa nantinya kau tidak akan membunuhku. Sahut Wahna dengan santai, seakan tidak peduli dengan tawaran uang maupun jabatan. Lelaki tua itu berpikir keras, mengutuk di dalam benaknya. Bajingan tengik ini. Ternyata lebih sulit dari yang aku bayangkan. Setelah pikirannya bertarung dalam pilihan, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah benda. Berbentuk bintang dengan 6 sudut, terbuat dari emas seukuran telapak tangan seorang balita. Ini adalah kunci sekaligus peta ruang hartaku.
Bawa benda ini sebagai jaminan. Mengatakan itu, si lelaki tua melemparkan benda di tangannya ke arah Wahna, lantas memperjelas. Semua harta adalah harta rampasan perang. Dan entah berapa kali aku telah berperang. Sistem. Ting. Benda ini mengandung tanda jiwa pemilik. Tuan. Seberapapun jauhnya, pemilik dapat mengetahui lokasi benda ini. Sistem. Ting. Tanda jiwa dapat dihapus hanya dengan membunuh pemiliknya. Mendengar peringatan sistem, Wahna tertawa di dalam hati. Mengutuk lelaki tua itu, dasar rubah tua bangka bau tanah. Masih saja kamu memiliki rencana licik. Ini penawarmu. Bersamaan dengan itu, Wahna melemparkan sebuah botol dengan sebutir pil. Sambil masih memperhatikan kunci berbentuk bintang di tangannya, Wahna berkata, sebelum meminumnya, tarik napas dalam-dalam dan panjang. Ulangi sebanyak 21 kali. Di dalam hati, Wahna sudah tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar asal bicara, tidak ada aturan yang menyebutkan seperti dia katakan. Semuanya hanyalah bohong belaka. Aku juga butuh penawar. Ini kunci ruang hartaku, dan ini petanya. Kata salah seorang lain dengan tergesa, merupakan seorang jenderal kerajaan. Duduk tidak jauh dari lelaki tua pemilik benda berbentuk bintang. Mendengar penawaran yang menggiurkan, Wahna pura-pura mengerutkan kening. Berkata dengan alis kiri terangkat. Apakah ruang harta kalian berpindah-pindah? Kenapa harus dipetakan segala? Ini untuk generasiku. Jika aku tidak sempat memberitahu lokasi tepatnya, setidaknya generasiku memiliki catatannya. Jawab sang jenderal dengan jujur. Bagaimana tidak jujur, kematian sedang di depan mata. Baiklah, sini kunci dan petanya. Pinta Wahna dengan raut malas. Setelah menerima barang jaminan, Wahna memberikan botol giok yang sama seperti yang pertama. Lakukan hal yang sama seperti yang aku katakan padanya. Ujar Wahna sambil menunjuk jari ke arah lelaki tua, yang saat ini masih menarik napas panjang berulang kali. Tanpa peduli dan acuh tak acuh, Wahna berjalan tenang ke arah lain. Dia menuju mayat-mayat yang berserakan, melucuti semua hal yang berharga. Panen besar, koi. Wahna bersorak di dalam hati. Ada banyak benda berharga yang dia peroleh hari ini. Kemudian, selesai dengan banyak mayat, Wahna beralih arah, menuju 4 orang yang masih berguling-guling di atas lantai tanah. Tidak hanya berguling, keempat orang itu masih mengerang, menahan sakit yang luar biasa, rasa sakit yang merayapi sekujur tubuh hingga ke tulang. Tanpa banyak bicara, Wahna memenggal keempatnya, melucuti tubuh mereka dari harta benda. Kau berdebah kurang ajar. Pil macam apa yang kau berikan padaku? Hah! Sambil menekan dadanya dengan tangan kanan, lelaki tua itu berteriak marah, tangan kirinya menunjuk jari ke arah Wahna. Hahaha, jujur, aku paling benci pengkhianat. Yang sangat aku suka adalah berbohong. Ucap Wahna sambil tersenyum, lalu bersiul santai, seolah sedang menikmati udara malam yang menyegarkan. Tidak bisa tidak, lelaki tua itu mengutuk marah. Bajingan, kamu manusia berdebah. Keparat. Air. Hanya selisih beberapa detik dengan lelaki tua itu, sang jenderal juga berteriak dengan ucapan dan kutukan yang sama. Kedua orang itu menggeliat kesakitan. Serasa ada ribuan jarum yang menusuk jantung, diikuti pecahnya pembuluh darah dan retaknya meridian. Setelah memuntahkan banyak darah, keduanya tewas pada akhirnya. Disambut oleh dering notifikasi sistem di benak Wahna. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah membunuh kultivator tahap Kaisar Alam tingkat keempat, poin pengalaman. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah membunuh kultivator tahap Kaisar Alam tingkat kedua, poin pengalaman. Mengabaikan kenaikan tingkatnya. Sekali lagi, Wahna melucuti kedua orang itu hingga bersih dari harta benda. Pun tidak lupa, Wahna musnahkan semua mayat menjadi abu, seolah mereka semua dan peristiwa yang terjadi tidak pernah ada. Dengan teleportasi, Wahna menghilang dari tempatnya. Lalu muncul 800 meter dari titik semula. Tindakan ini terus dilakukan oleh Wahna, selain dirinya menuju tempat tertentu, dia berusaha membiasakan diri sambil meningkatkan teknik teleportasinya. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik teleportasi telah naik tingkat. Level saat ini adalah 1/10. Sistem. Ting. Pada level ini, teleportasi dapat menjangkau jarak tempuh 1 kilometer. Sistem. Ting. Syarat dan ketentuan berlaku. Sambil terbang ke arah jurang, Wahna senyum geli, sistem ini, kenapa mirip dengan provider kartu seluler di bumi? Mengabaikan pikiran konyolnya, Wahna sangat gembira dengan terobosan tekniknya. Ah, berarti sekarang, aku bisa berteleportasi sejauh 1,6 kilometer. Bab ke-18. Sesaat setelah Wahna pergi, 4 sosok pria berpakaian serba hitam, mendarat diagonal dari ketinggian. Keempat orang itu, sebelumnya adalah kelompok yang mengejar Wahna ke kedalaman hutan. Tepatnya ketika Wahna menyelamatkan Wandila. Namun kondisi keempat orang itu tampak sangat kacau balau, bahkan lebih mirip dengan orang gila. Pakaian hitam yang mereka kenakan compang camping. Rambut keempatnya berantakan, dan banyak terdapat luka hampir di sekujur tubuh. Jika Wahna ada di sini dan melihatnya, dipastikan dia akan tertawa terbahak-bahak. Jelas, keempat orang itu telah bertarung dengan monster ala King Kong, atau bahkan monster yang jauh lebih kuat. Kenapa tidak ada siapapun di sini? Gumam seorang pria berkepala botak, orang terkuat dari kelompok. Masih terlihat sisa goresan cakar di kepalanya, darahnya pun belum mengering. Salah satu pria yang lain menanggapi. Jika melihat medan pertempuran sudah bersih seperti ini, dipastikan mereka sudah menangkap Ion dan yang lainnya. Semua mengangguk, sangat masuk akal analisis yang diutarakan. Walau tercipta 2 benjolan memerah pada dahi, rekannya itu masih dapat berpikir dengan baik. Kita kembali sekarang. Sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan di daratan yang mengerikan ini. Perintah pria berkepala botak. Nada suaranya berat, ekspresinya ngeri. Sementara itu, di dalam ruang pohon, Yondala dan 2 orang yang lain, tidak henti-hentinya berseru takjub dari kedalaman hati. Bagata, nama dari sosok lelaki tua, membuka mata dan kembali terheran. Sungguh harta para dewa. Luka dalamku benar-benar sembuh total. Tetua, benar. Sahut Wandila mengamini, dan berkata.
Selain sembuh total, vitalitas kehidupan dalam tubuhku juga meningkat drastis. Bahkan kini aku selangkah lagi menuju tahap penyempurnaan roh. Jangankan luka, aku yang sedang sekarat menunggu ajal menjemput, dapat terselamatkan seketika. Aku berutang nyawa pada pemuda ini. Sambung Yondala, menghela napas panjang, ada kesungguhan di dalam tarikan napas itu. Sungguh tidak kusangka. Derita luka dalam yang aku alami hampir 150 tahun, kini sembuh di tangan pemuda ini. Kata lelaki tua Bagata, pun menghela napas panjang. Sedikit melirik ke arah Wandira. Lelaki tua Bagata menambahkan. Andai saja aku memiliki anak gadis, aku ingin ada hubungan keluarga dengan pemuda ini. Tidak ada tanggapan dari Wandira. Tapi ekspresinya menunjukkan kekesalan, memalingkan pandangan dan mendengus kecil. Sudah tentu, perilaku Wandira tidak luput dari pandangan lelaki tua Bagata dan Yondala. Keduanya saling bertukar pandang dan menggeleng kecil. Ruangan ini sangat unik, dan tidak melanjutkan kalimatnya, lelaki tua Bagata mendongak, berseru dengan mata membelalak. Apa itu? Apakah mungkin itu api chaos? Yondala dan Wandira juga mendongak, melihat ke arah yang sama dengan tatapan lelaki tua Bagata. Namun Yondala langsung membeku. Rahangnya jatuh dengan mulut ternganga. Sumber cahaya yang selama ini menerangi ruangan ternyata berasal dari sebuah energi yang sama sekali tidak dia sadari. Berbeda dengan Wandira, gadis ini justru heran dengan ekspresi kedua pria. Silih berganti menatap bodoh kedua pria yang mematung. Bagi Wandira, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi aneh kedua pria itu. Seolah-olah, keduanya sedang melihat sesuatu yang mustahil. Ketika membawaku ke tempat ini, pemuda itu yang mengeluarkan benda bercahaya di atas. Ucap Wandira memberitahu, dan bertanya dengan raut penasaran. Memangnya, ada apa dengan cahaya itu? Luar biasa. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Gumam takjub Yondala, membuat kedua alis Wandira kian terangkat. Menoleh ke arah Wandira, lelaki tua Bagata bertanya memastikan. Pemuda itu yang mengeluarkan cahaya ini. Wandira mengangguk sebagai tanggapan. Luar biasa. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Sergah tetua Bagata, mengucapkan kalimat yang sama dengan Yondala. Wandira semakin bingung sekaligus penasaran. Keningnya kian berkerut. Matanya agak menyipit. Memandangi kedua pria silih berganti. Menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Lelaki tua Bagata berkata dengan nada cukup husu. Kemungkinan besar, cahaya ini adalah api chaos. Selama ini aku hanya mendengar dan membaca, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat secara langsung. Api chaos? Setelah Wandira dengan bingung. Lelaki tua Bagata mengangguk. Menurut catatan kuno, api chaos adalah leluhur dari segala api di seluruh alam semesta. Disebutkan, api chaos tidak berwarna, tidak berbau, tidak panas, tidak bisa padam, terkecuali atas kehendak tuannya. Catatan kuno juga menuliskan bahwa api chaos tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipinjamkan, tidak bisa diambil oleh kekuatan terkuat sekalipun. Sehebat itu, celetuk Wandira, menelan ludah tanpa sadar. Lelaki tua Bagata kembali menganggukkan kepala sebelum berkata, api chaos akan memilih tuannya sendiri tanpa harus ditunggu. Anak muda ini benar-benar tidak sederhana. Pungkas lelaki tua Bagata, nada suaranya sangat dalam. Ada kagum dan bertambahnya rasa hormat yang muncul di dalam hati. Tetua benar. Aku juga mengetahui hal ini melalui catatan kuno dan cerita dari beberapa tetua sekte. Sahut Yondala mengamini. Tatapan tidak beralih dari langit-langit ruangan. Kitalah sebenarnya yang beruntung, karena kita bisa dipertemukan dengan pemuda ini. Kamu benar, Yon. Kitalah sesungguhnya yang beruntung. Angguk lelaki tua Bagata, tapi matanya sedikit menyipit ke arah tertentu. Aku pun merasa, ruangan ini juga terlihat istimewa. Bangkit dan berdiri, lelaki tua Bagata mendekat ke arah dinding kayu. Menjulurkan tangan, dengan hati-hati, jari telunjuknya menyentuh dinding di hadapannya. Saat itu juga, larik-larik formasi yang sangat rumit, memendar dengan cahaya biru keunguan, muncul dari seluruh permukaan dinding ruangan. Ini susunan ere. Ungkap lelaki tua Bagata terkejut, dan keningnya semakin berkerut. Anehnya, susunan ere ini menumpuk. Yang satu seperti susunan ere pertahanan, dan yang satu lagi seperti susunan ere kedap suara. Setelah mengatakan itu, lelaki tua Bagata mengedarkan pandangannya sekeliling ruangan, namun tidak menemukan yang dia cari. Melihat ini, Yondala tidak bisa tidak bertanya. Ada apa? Tetua, aku mencari batu roh atau harta lain yang menghidupkan susunan ere ini. Sahut lelaki tua Bagata tanpa menoleh, masih terus menelisik ke setiap titik yang ada di dalam ruangan. Tapi kenapa tidak ada sama sekali? Gumam lelaki tua Bagata kemudian, mengelus jenggotnya yang putih, tetap tidak menemukan benda sebagai energi pengaktif formasi ere. Jenis susunan ere macam apa ini sebenarnya? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Batin lelaki tua Bagata, sebuah pertanyaan bertambah di kepalanya. Pada saat yang sama, Wahna sampai di tepi jurang, tempat di mana ia menemukan pohon jiwa sebelumnya. Mengedarkan pandangannya ke sekeliling sebentar, masih dengan sayap angin di punggungnya, Wahna melompat dan mendarat di dasar jurang. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik pernapasan telah naik tingkat. Level saat ini adalah 5/10. Membuka panel profilnya, Wahna mendapati adanya deretan angka yang cukup membuatnya pusing. Dengan pikirannya, ia menekan tanda tambah sebanyak 2 kali. Tanda yang terletak di belakang deretan angka poin pengalaman. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Kultivasi Tuan telah naik tingkat. Saat ini adalah tahap penyempurnaan Ki tingkat pertama. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Kultivasi Tuan telah naik tingkat. Saat ini adalah tahap penyempurnaan Ki tingkat kedua. Tanpa memeriksa panel profil lagi, Wahna langsung mengedarkan indera spiritualnya. Dia ingin memastikan, apakah orang-orang itu masih menunggunya. Tentu saja, orang-orang yang dimaksud oleh Wahna adalah kelompok dari Tuan Muda Nailan. Sebelum hari ini, mereka telah terdeteksi mengikuti jejak Wahna ke hutan kematian. 11 orang di selatan, dan 16 lainnya di utara.
Jelas Wahna atas deteksi indera spiritualnya sendiri. Mendapati dirinya dihadang oleh dua kelompok berbeda, pun di area yang berbeda pula. Wahna terkekeh. Sepertinya keluarga Nailan lebih profesional dengan mengatur jarak. Keluarga DG ini malah berkelompok. Ungkap Wahna pada dirinya sendiri. Mengaktifkan sayap angin, Wahna terbang ke atas, menuju tebing yang mengarah ke kawasan luar hutan kematian. Mata Dewa. Begitu teknik Mata Dewa diaktifkan, setiap orang yang bersembunyi pada titik tertentu, dapat terlihat jelas oleh Wahna. Kelihatannya memang profesional. Sungguh sayang kalian bertemu denganku. Mengatakan itu di dalam hati, Wahna menghilang dari tempatnya. Kling. Dari orang pertama keluarga Nailan, Wahna muncul pada kisaran jarak 200 meter. Setelah memastikan dalam jarak dekat, tanpa banyak bicara, begitu muncul di sisi sasaran, Wahna langsung menebas dengan sabit energi mental. Slash. Buk. Buk. Terdengar dua suara menumbuk jatuh dari ketinggian. Itu adalah suara jatuhnya kepala, yang diikuti tubuhnya kemudian. Seperti biasa, Wahna bergegas melucuti mayat orang pertama dari benda berharga. Lalu memusnahkannya, dan menghilang begitu saja. Kling. Muncul di sisi orang kedua. Pun sama, Wahna memenggalnya seketika. Mengambil semua benda berharga, dan memusnahkannya menjadi abu. Ketika hendak berteleportasi ke sasaran selanjutnya, Wahna mengurungkan niat dengan kening berkerut. Pada titik tertentu, terdeteksi dua keberadaan yang tidak asing bagi Wahna. Dua keberadaan itu adalah pengawal Tuan Muda Nailan. Hah? Orang ini lagi. Gumam hati Wahna sedikit kesal, lantas menghilang dari tempatnya. Kling. Slash. Slash. Dua sabetan sabit energi mental. Nyaris tak terdengar ketika melesat melewati leher kedua pengawal Tuan Muda Nailan. Diikuti suara jatuh menumbuk. Buk. Buk. Setelah membersihkan semua, Wahna menuju ke sasaran yang lain. Pun masih dengan cara yang sama. Muncul dan menghilang dalam pemusnahan. Dalam waktu singkat, semua orang dalam kelompok keluarga Nailan dan keluarga Dege, tewas dalam senyap, musnah menjadi abu, lenyap dari muka bumi. Wahna kembali ke dasar jurang, namun tidak di tempat semula. Melainkan pada sebongkah batu besar. Batu bercelah yang selalu membuatnya bernostalgia, mengingatkannya kembali atas kedatangannya ke dunia antah berantah ini. Membuat gerakan jari yang rumit, Wahna membentuk formasi array pertahanan. Formasi array itu diletakkannya pada celah batu, menumpuknya dengan formasi array ilusi. Tidak lupa, Wahna juga meninggalkan tanda jiwa. Energi unik dari energi mental. Energi yang hanya dikenal dan mengenalnya. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik formasi array telah naik tingkat. Level saat ini adalah 2/10. Hampir di waktu yang bersamaan, 10 km jauhnya, tepatnya di tepi hutan kematian. Dua sosok pria mengerutkan kening. Apakah kamu juga merasakannya? Tanya pria pertama, ingin memastikan indera spiritualnya sendiri. Pria kedua mengangguk dan menanggapi. Aku merasakannya. Seluruh orang dari keluarga Nailan telah menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh mereka begitu cepat? Jika itu aku, tidak mungkin bisa secepat itu dengan jarak yang berjatuhan. Kata pria pertama, bingung sekaligus penasaran. Pria kedua berseru heran seketika. Dari keluarga Degi juga menghilang. Tidak bisa tidak, kedua pria itu saling bertukar pandang. Masing-masing memiliki pertanyaan yang sama tanpa jawaban pasti. Sebaiknya kita kembali. Kita harus melaporkan ini kepada Tuan Putri. Ajak pria pertama, mendapat anggukan dari pria kedua. Pada saat ini, bersama Yondala dan Wandira, lelaki tua Bagata sedang membahas nasib sial yang mereka alami. Kling. Wahna muncul secara tiba-tiba, tepat pada arah pandang lelaki tua Bagata dan dua yang lain. Melihat Wahna, ketiga orang itu bukannya menyapa, tapi tertegun lama, terdiam dengan mata melebar tidak berkedip. Hai. Sapa Wahna tersenyum, melambaikan tangannya untuk menyadarkan ketiga orang, yang saat ini menatap kosong ke arahnya. Tersadar, Yondala memandang keheranan. Teman kecil, kamu sangat cepat. Bahkan aku tidak bisa melihat gerakanmu. Tidak ada tanggapan dari Wahna atas ucapan Yondala. Dia tetap tersenyum, bertanya hal lain untuk mengalihkan pembicaraan. Apakah kalian lapar? Kebetulan aku menangkap seekor rusa. Melihat hasil buruan yang dikeluarkan Wahna, Wandira langsung berseru. Wah, rusa tanduk hijau. Dagingnya sangat banyak mengandung energi. Keberadaan binatang ini cukup langka. Setelah membersihkan daging rusa, tidak lupa dibubuhi bumbu buatan ibunya. Wahna menata kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya. Di atas perapian kecil, daging panggang rusa mulai matang. Aroma lezat yang tak tertahankan menyebar ke seluruh ruangan, membangkitkan selera semua orang. Ternyata kamu juga pandai membuat daging panggang. Puji Wandira menoleh ke arah Wahna. Wahna hanya menanggapinya dengan senyum. Anak muda ini sungguh luar biasa. Dia mampu mengontrol api chaos dengan sempurna, batin lelaki tua Bagata. Sejak awal membuat perapian, lelaki tua Bagata memperhatikan dengan seksama. Api yang menyala dari kayu bakar, tampak seperti api biasa pada umumnya. Meskipun lelaki tua Bagata belum bisa memastikan bahwa api itu adalah api chaos, tapi berdasarkan wawasan yang dia miliki, semua ciri mengarah pada api chaos. Terlebih lagi dengan benda menyala di langit-langit ruangan, adalah jelas bagi lelaki tua Bagata, bahwa modifikasi itu tercatat dalam cacatan kuno yang pernah dibacanya. Nah, sudah matang. Ucap Wahna bersemangat, memindahkan daging panggang ke atas selembar daun talas yang lebar. Penginapan makmur. Ada berita penting? Tanya Dayu kepada pimpinan Telik Sandi. Benar, Tuan Putri. Jawab sang pimpinan Telik Sandi, lantas melapor. Semua orang dari kelompok keluarga Nailan dan keluarga Dege, lenyap kurang dari 10 menit. Dan peristiwa ini baru saja terjadi. Lenyap. Kurang dari 10 menit. Sergah Dayu terkejut, langsung bertanya memastikan. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Kami tidak tahu, Tuan Putri. Jawab sang pimpinan Telik Sandi, dan berkata. Sebelum pemuda rahmu itu datang untuk berburu, orang-orangku telah mengawasi seluruh pintu masuk yang menuju hutan kematian. Lalu,
Desak Dayu dengan tidak sabar. Pimpinan Telik Sandi melanjutkan. Beberapa saat kemudian, 12 orang dari kelompok keluarga Nailan datang. Dan 17 orang dari kelompok keluarga Dege menyusul setelahnya. Sore harinya, Tuan Muda Nailan dan Tuan Muda Dege meninggalkan hutan kematian. Setelah itu, tidak ada lagi yang terpantau masuk atau keluar. Dayu terdiam. Segala macam pertanyaan muncul di benaknya. Siapa pelakunya? Ada begitu banyak orang dengan kultivasi yang tidak rendah. Tidak mungkin pemuda itu pelakunya. Apakah ada orang lain yang melindungi pemuda itu? Hutan kematian. Di saat yang sama, Wahna dan ketiga orang sedang lahap menikmati daging panggang. Terlebih dengan Wandira, porsi makannya lebih banyak dari yang lain. Teman kecil, kami belum mengetahui namamu. Aku dipanggil Bagata. Yang ini Ion, dan gadis yang selalu di sebelahmu itu, dia dipanggil Wandira. Ucap lelaki tua Bagata, memperkenalkan diri dan kedua orang yang bersamanya. Dengan sedikit membukukan badan, Wahna membalas. Panggil aku Wahna, tetua. Kenapa kalian bisa berada di area dalam hutan ini? Apakah kalian dikejar para kawanan bandit itu sampai ke sini? Imbu Wahna bertanya. Sebelum menjawab, ketiga orang saling memandang satu sama lain. Wahna pura-pura tidak memperhatikan, tetap asyik menikmati daging panggang di tangannya. Namun jelas bagi Wahna, dia mengetahui gerak-gerik ketiganya. Kendati demikian, ia tetap diam. Itu merupakan hak privasi mereka. Tidak elok baginya untuk turut campur lebih jauh. Setelah hening sejenak, Yondala angkat bicara. Kami dari daratan wajah. Kedatangan kami mewakili sekte kami untuk menghadiri undangan dari sebuah akademi, guna membahas pertandingan persahabatan. Namun siapa sangka, kami dijebak oleh seseorang. Sebelum sampai di akademi tujuan, kami diserang oleh sekelompok orang. Lelaki tua Bagata segera menimpali. Awalnya, jumlah kami adalah 50 orang. Tapi selain karena adanya serangan yang mendadak, kekuatan kami juga kalah jumlah. Kami berhasil mengirim pesan untuk meminta bantuan dari sekte kami. Dan akan bertemu di kediaman Tuan Kota Ragane, yang tepatnya adalah esok hari. Aku pikir mereka kawanan bandit. Sahut Wahna apa adanya, dan memang seperti itu yang dia perkirakan sebelumnya. Apakah itu berarti, mereka yang bertarung dengan kalian tadi adalah rekan satu sekte? Tanya Wahna kemudian, tapi tetap dengan menikmati daging panggang. Seolah tidak terlalu mendalami peristiwa yang terjadi. Benar. Kebetulan kami selalu berselisih pendapat. Jadi mungkin mereka ingin membalas dendam. Kali ini Yondala yang menjawab, mengamini pertanyaan Wahna sebagai pernyataan. Menelan daging panggang terakhir, Wahna berkata, besok pagi, aku akan mengantar kalian ke kediaman Tuan Kota Ragane. Teman kecil, bolehkah aku bertanya yang bersifat pribadi? Lelaki tua Bagata mengajukan permohonan. Wahna tersenyum ramah. Silakan saja, tetua. Tidak ada masalah sama sekali. Lagi pula, tidak ada yang perlu aku rahasiakan. Bolehkah aku tahu asal-usul teman kecil ini? Tanya lelaki tua Bagata dengan penasaran. Kenapa tidak? Sahut Wahna, lalu memperjelas siapa dirinya. Asalku dari kota Ragane, dan terlahir di kota Ragane 15 tahun yang lalu. Aku hanya berasal dari keluarga kelas 2, bahkan hampir menyentuh keluarga kelas 3. Apa iya dia dari kota kecil ini? Dan dari keluarga kelas 2 pula. Dengan energi alam yang tipis seperti ini, bahkan kultivasinya. Kultivasinya? Wandira berseru kaget di dalam hati, baru menyadari, kultivasi Wahna telah berubah dari sebelumnya. Wahna? Bukan. Kakak Wahna, bukankah tadi kultivasimu berada di tingkat keempat? Apa kamu baru saja menerobos? Tanya Wandira yang bingung mengatur kata. Mendengar apa yang dikatakan Wandira, baik lelaki tua Bagata maupun Yondala, juga baru menyadari bahwa kultivasi Wahna sudah berbeda. Ah, iya. Tadi tidak sengaja. Jawab Wahna sambil tersenyum, menggaruk bagian belakang kepalanya sendiri. Tidak sengaja. Ulang Wandira seketika, semakin bingung dengan jawaban yang tidak jelas itu. Menoleh ke arah Wandira, Wahna berkata, Nona, cukup panggil aku Wahna saja. Lagi pula, usiaku lebih muda. Seolah tidak mendengar, entah apa yang dipikirkan. Ketiga orang itu masih terdiam memandang Wahna dengan tatapan heran. Hai! Dengan lambaian tangan, Wahna kembali menyapa ketiga orang. Dengan nada suara yang berapi-api, lelaki tua Bagata adalah orang pertama yang tersadar dan bertanya. Teman kecil, bagaimana mungkin bisa menerobos 2 tingkat sekaligus karena tidak sengaja? Bagi lelaki tua Bagata yang berwawasan, ini adalah pertama kali dia mengetahui bahwa menerobos bisa terjadi dengan tidak sengaja, apalagi 2 tingkat sekaligus. Sudah ribuan jenius yang pernah dia temui, tapi bagi lelaki tua Bagata, pemuda ini melebihi seorang jenius manapun. Wahna mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu menjawab seadanya, seolah hal itu adalah hal biasa. Itu yang terjadi. Apa yang harus aku tutupi? Mendengar kepastian jawaban Wahna, ketiga orang tercengang. Otak mereka seolah berhenti bekerja saat ini. Terlebih dengan lelaki tua Bagata dan Yondala. Sampai-sampai mereka berpikir bahwa pengetahuan yang mereka miliki tentang kultivasi seperti tidak berguna di hadapan pemuda ini yang bahkan baru berusia 15 tahun. Jika mereka hanya mendengarnya, mungkin mereka tidak akan percaya. Tapi sekarang, kenyataan ada di depan mata, membuat lelaki tua Bagata semakin bingung. Apakah sebenarnya para dewa sedang bercanda dengannya? Bab ke-19. Tanduk ini cukup bagus untuk kultivasi tahap penyempurnaan Ki akhir. Apakah Nona tidak menginginkannya? Kata Wahna menawarkan kepada Wandira. Ia sengaja mengalihkan fokus pembicaraan dan berkata lirih. Oh ya, tubuhmu ternyata cukup berat juga. Jangan meledekku. Protes Wandira mendengus dan mendelik. Tapi telinganya sudah memerah. Teringat bagaimana dirinya dipeluk erat oleh Wahna. Bukan tidak beralasan bagi Wandira untuk tidak tersipu. Selain ayahnya sendiri, Wahna adalah pria pertama yang memeluknya. Masih tersipu, Wandira berkata. Jangan memanggilku Nona. Cukup panggil Dila saja. Dila. Ulang Wahna, berkata lirih kemudian. Kenapa nama panggilanmu sama dengan adikku? Kamu punya adik perempuan? Tanya Wandira. Wahna mengangguk. Ya, namanya Dila. Usianya baru 10 tahun. Baiklah,
Kita istirahat dulu. Besok kita berangkat ke kediaman tuan kota. Oh ya, maaf. Tempatnya seperti ini. Lanjut Wahna tersenyum. Edaran pandangannya menunjukkan sekeliling ruangan. Dengan tatapan tulus, lelaki tua Bagata menanggapi. Oh, tidak, teman kecil. Ruangan ini sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih padamu. Sama-sama, tetua. Angguk Wahna ramah. Bangkit dan berdiri, Wahna mendekati lubang oval di dinding ruang pohon. Duduk dan menyandarkan punggung. Dia mulai memejamkan matanya. Sesaat setelah itu, cahaya seperti neon yang menerangi seluruh ruangan, mulai meredup secara perlahan. Membuat suasana semakin nyaman, dan terkesan bersahabat untuk istirahat. Wandira semakin terpana, memandang ke arah Wahna yang tidak jauh di sebelah kirinya. Tidak dapat dipungkiri, pemuda itu baru saja menyelamatkannya dari kematian. Tidak hanya tampan, dia juga sangat sopan. Gumam Wandira di dalam hati, tetap tidak mengalihkan tatapannya dari wajah Wahna. Berbeda dengan lelaki tua Bagata dan Iondala. Keduanya terkejut dalam diam, menyaksikan cahaya itu meredup dan berubah warna menjadi sedikit kekuningan. Kontrol yang luar biasa. Jika aku tidak melihatnya sendiri hari ini, aku tidak akan percaya bahwa kejadian ini nyata. Bisik lelaki tua Bagata kepada Iondala. Iondala mengangguk sebagai tanggapan. Dirinya pun memiliki pemikiran yang sama dengan lelaki tua Bagata. Di dalam pikirannya, Wahna mulai memeriksa seluruh cincin penyimpanan. Dia ingin melihat segala benda berharga hasil rampasan. Terkecuali milik lelaki tua dan jenderal bodoh itu, dua orang terakhir yang terbunuh akibat pil pemberiannya. Betapa takjub Wahna kemudian. Dari sekian banyak cincin penyimpanan, seluruh kekayaan yang terkumpul sangat fantastis. Bahkan dapat membeli sebagian kota Ragane menurutnya. Mulai menginventarisasi harta yang diperolehnya, Wahna mengelompokkannya di dalam ruang penyimpanan sistem. Terdapat 100 juta koin emas, 500.000 batu roh tingkat rendah, dan masih banyak lagi. Termasuk dengan berbagai pil dan senjata. Aku kaya. Aku kaya. Hahaha, serga Wahna bersukaria di dalam pikirannya. Berikutnya, Wahna beralih pada dua cincin penyimpanan yang tersisa. Yakni cincin penyimpanan milik lelaki tua dan sosok jenderal itu. Kira-kira, apa yang dibawa oleh dua orang bodoh ini? Lontar Wahna di dalam hati. Begitu pembatas cincin penyimpanan terbuka, Wahna membelalakan mata. Tumpukan koin emas dan berbagai jenis batu roh, benar-benar melimpah di dalamnya. 1 miliar koin emas, 1 juta batu roh tingkat rendah, 100.000 batu roh tingkat menengah, dan 100 batu roh tingkat tinggi. Bagi Wahna, itu adalah harta yang sangat luar biasa banyaknya. Dia merasa ingin melompat dan berteriak kencang, tidak tahu harus bagaimana melampiaskan kegembiraan ini. Patut diketahui, di dunia tempat Wahna berada saat ini, nilai batu roh lebih tinggi dibandingkan dengan koin emas. Untuk satu batu roh tingkat tinggi, nilainya setara dengan 1.000 batu roh tingkat rendah. Dan untuk satu batu roh tingkat menengah, setara dengan 100 batu roh tingkat rendah. Sedangkan satu batu roh tingkat rendah, bernilai 1.000 koin emas. Dan satu koin emas, nilainya adalah setara dengan 100 koin perak. Adalah wajar jika kegembiraan Wahna terbilang berlebihan. Memiliki harta sebanyak itu, merupakan pertama kali baginya. Baik dia yang sekarang maupun ketika di bumi. Dengan mata masih terpejam, tanpa sadar Wahna berkata, "Ya, Tuhan." Mendengar suara Wahna, Wandira menghampiri. Sedari awal, tatapan gadis ini memang tidak ke arah lain selain wajah Wahna. "Hei, ada apa?" tanya Wandira. Tangan kanannya menyentuh kaki kanan Wahna. Berpikir bahwa pemuda itu sedang bermimpi dan mengigau. Merasakan ada yang menggoyang kakinya, Wahna tersadar dari sukacita dalam pikirannya. Melihat Wandira menatapnya ketika ia membuka mata, tanpa pikir panjang, Wahna menjawab sambil tersenyum. "Ah, aku bermimpi melihat gadis yang sangat cantik." Namun detik berikutnya, Wahna menampar ringan pipinya sendiri. "Ah, ternyata aku tidak bermimpi." Mendengar ini, Wandira kembali tersipu, pipi dan telinganya memerah, hatinya serasa terbang ke ketinggian angkasa. Pula-pula kesal, sambil berbalik dan kembali ke tempatnya semula, Wandira menanggapi ketus. "Dasar." Wahna tersenyum. Dia kembali melanjutkan pikirannya, menginventarisir harta rampasan yang diperolehnya. Dari cincin penyimpanan lelaki tua berbaju hitam, terdapat benda yang menarik perhatian Wahna. Yakni 2 gulungan dari kulit binatang buas. Peta Akademi Seribu Langit. Gumam Wahna di dalam hati, kian penasaran dengan siapa sejatinya sosok lelaki tua berbaju hitam itu. Memperhatikan setiap detail gambar, peta itu menunjukkan seluruh titik ruang dan bangunan yang ada di Akademi Seribu Langit. Di samping itu, peta juga menggambarkan sebuah jalur, berliku dan terletak di bawah tanah, mengarah ke Kerajaan Libah, tepatnya di wilayah ibu kota Sarpaden. Apakah Akademi